Dengan kami basis Cahaya Hati, channel yang menyampaikan tentang pengetahuan ilmu ajaran agama, ilmu ajaran rohani, ilmu ajaran bertuhan, dan ilmu yang dipelajari melalui teori, metodologi, kemudian sistem dan prakteknya. Sebab untuk melakukan ilmu yang datangnya dari Sang Maha, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rukun syaratnya. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam kebajikan, serta salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan uraian kajian tentang yang tadi telah kami sebutkan. Beragama itu harus agama kodim. Bertuhan pun harus bertuhan yang kodim, dan memakai kitab harus kitab yang kodim. Nah, barulah kita akan sampai kepada Sang Maha Kodim, karena itu adalah rukun syarat daripada perjalanan ruhani. Namun di dunia ada rukun syarat melalui teori. Di dunia ada rukun syarat berupa teori. Teori itu kita dapat dari kitab atau buku atau pelajaran, ya, atau sunnah daripada para nabi, seperti itu. Itu adalah aturan syariat, teori, literasi, ya, untuk pemahaman kita secara duniawi. Nah, selanjutnya dari teori-teori itu, ya, kita untuk menuju Tuhan yang Maha Kodim harus menggunakan kitab kodim, mencari kitab kodim, dan aturan-aturan itu, ya kan, cara-cara itu adalah perintah atau wahyu yang disebut dengan kitab kodim, dan dipraktekkan menjadi suatu ajaran dari Sang Maha Kodim, yaitu agama kodim. Itu di dunia awalnya lewat teori. Teori yang disampaikan oleh si pembawa ajaran agama, si penyampai kitab Tuhan atau wahyu Tuhan atau firman Tuhan, untuk mencapai pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saudara-saudaraku, untuk umat manusia yang beragama mempraktekkan ajaran agama itu awalnya memang dari teori yang didapat dari kitab-kitab, ya.
dari awal sampai sekarang. Di zaman ini untuk umat muslim memakai kitab suci Al-Quran pedomannya. Kemudian sunnahnya atau hadisnya itu menjadi teori kita. Namun teori itu ya, teori tadi harus kita tahu cara jalannya, rukun syaratnya, tekniknya, atau metodenya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu Maha Qadim, di alam yang qadim atau yang tak terhingga, Dia Maha Ruhani di alam Maha Akhirat, maka kita harus memakai metodologi. Nah, dalam beragama itu ada metodologinya. Metodologi beragama itu ada rukun syaratnya, ada tata caranya. Yang pertama, untuk memasuki alam qadim, alam akhirat, yaitu ruhaniyah, masuk ke dalam ruhaniyah manusia dari jasmani yang di luar ini, yang wujud, masuk ke alam rohani, alam qadim atau kidam. Itu harus ada metodologinya, teknik, cara jalan, rukun syarat. Ya, di setiap agama ada metodologinya sebenarnya. Ya, kalau di Islam namanya bai'ah, di Nasrani namanya baptis, di Hindu Buddha namanya inisiasi. Bai'at itu adalah aktivasi rohani, penanaman nur Tuhan, nur iman dan nur kitab, mengaktifasi rohani, ya, ditanamkan, dimasukkan ke dalam diri manusia, masuk ke dalam udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam diri rohani, ya, sehingga nanti diaktifasi rohaninya, ditanamkan nur Tuhan, unsur Tuhan, ya, kitab Tuhan yang terhubung dengan jasmani, sehingga kafah itu terhubungnya rohani dan jasmani, melebur, menyatu, bersinergi, linear, dimensional antara alam dunia jasmani yang wujud dengan rohani alam akhirat, ya, menyatu, terhubung. Itu seperti itu. Harus diaktifasi rohani manusia, namanya bai'at di Islam. Itulah metodologinya. Nanti, ya, itulah metodologi beragama. Jadi beragama bukan hanya mengerjakan saja, mengerjakan teori, ya, misalkan sholat, zikir, ibadah lainnya, puasa, misalkan zakat, pergi haji, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya sebatas jasmani saja, harus sampai kepada ruhani, maka perlunya metodologi. Ya, beragama itu metodologinya adalah berbaiat, aktivasi rohani, seperti itu. Di zaman Nabi ada, ya, sahabat Nabi, ya, Bilal, seperti itu. Ya, bukan Bilal, artinya di zaman Nabi, ya, ada, ya, umat yang mengaku sudah beriman. Kata Nabi belum, karena iman itu harus dimasukkan ke dalam diri, seperti itu. Penanaman nur iman, nur kitab, seperti itu. Nabi sudah menyampaikan hal itu. Maka di zaman ini sama. Jadi untuk menjalankan praktek ajaran agama harus memakai unsur Tuhan, yaitu agama yang qadim, perjalanan qadim, perjalanan rohani. Kitabnya kitab qadim pula, nur kitab, seperti itu, agar terhubung dengan Tuhan yang Maha Qadim. Tuhan yang qadim harus sampai pada Tuhan yang qadim, bukan Tuhan qadim angan-angan akaliah saja, bukan seperti itu. Jadi saya sendiri dulu pernah selama
kurang lebih 53 tahun. Belum tahu namanya metodologi baiat. Jadi kami kerjakan saja sesuai teori. Seperti itu. Mengerjakan perintah yang sudah disampaikan oleh para guru-guru dan juga kitab-kitab, tapi tidak memakai unsur rohani. Jadi ya hanya sebatas jasmani saja. Nah itu sia-sia, tidak sampai. Alhamdulillah sekarang kami belajar di sekolah Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Kami diajarkan tentang metodologi beragama melalui baiat, kemudian zikir atau wirid, kemudian sulu. Sulu ini adalah kholwat seperti Nabi di Gua Hiro. Mbah Gus Dur pun sudah menyarankan untuk zikir lan sulu jangan tilali. Ini penting bagi para nadiyin, itu seperti itu, harus seperti itu mengikutinya. Nah, kemudian harus sistem, mempunyai sistem. Sistem itu dari dunia, tadi metodologi yang masuk ke dalam rohani, akhirat, kemudian adaptasi di alam ruhani, di alam kodim, terhubung dengan guru rohani, ya, guru kodim. Kalau di Islam itu Rasul atau Rasulullah atau Nur Muhammad. Kalau di Nasrani itu Ruhul Kudus. Kalau di Buddha itu Buddha. Kalau di Hindu itu Atman. Seperti itu dan sebagainya. Ada sebutan-sebutan itu. Itu sistem yang harus dikerjakan di alam rohani, namanya adaptasi rohani, adaptasi perjalanan rohani, ya. Nanti di situ terus adaptasi, terus gunakan sistem itu, sistem berketuhanan, sistem wajahidu fisabilihi. Jadi wajahidu fisabilihi itu bukan hanya berjihad secara jasmani saja, tapi harus unsur rohani, unsur kodim, ya, rohani yang adaptasi, tapi mewujud semuanya itu ke dunia harus memakai unsur kodim, unsur rohani lewat guru rohani, adaptasi, ya, terus sampai kepada sang maha rohani, adaptasi akhirat, adaptasi kodim, seperti itu. Nah, itulah namanya sistemnya. Nah, praktek daripada agama kodim, kitab kodim, Tuhan kodim, itu praktek alam ruhani, ya, praktek ruhani. Jadi bukan sebatas teori saja, syariat saja, bukan. Jadi harus prakteknya praktek kodim, praktek ruhani, perjalanan ruhani, sistem rohani, metodologi rohani, ya, sampai kepada sang maha rohani. Tapi semua itu mewujud di dunia karena sifatnya wujud, masih hidup di dunia. Jadi seperti itu. Nah, wajahidu fisabilihi itu adalah berjalan mendekati Allah, berjalan menuju Allah. Apanya? Rohani yang kodim itu, saudara-saudaraku. Jadi ya, wajahidu fisabilihi hakikatnya itu adaptasi rohani di alam kodim, seperti itu, lewat guru rohani, seperti itu. Atau Rasul atau Rasulullah, Rasul dan Rasulullah dan Muhammad itu semuanya unsur yang datang dari sisi Tuhan yang Maha Kodim. Jadi unsur yang metafisika, tidak nyata, rahasia, seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, inilah sistem agama kodim, sistem kitab
Qadim dan juga Tuhan Qadim. Nanti ya pemahaman-pemahaman tentang petunjuk-petunjuk lewatnya Qadim pula, namanya kitab Qadim. Manusia tersebut akan diberi petunjuk, akan dipahami lewat unsur yang Qadim, unsur rohani. Nah, itulah perjalanannya. Jadi mengerjakan agama, praktek agama, kemudian praktek kitab suci atau kitab petunjuk, mushaf, Al-Quran dan kitab yang lainnya itu harus memakai Qadim kitabnya. Karena untuk sampai kepada Tuhan yang Maha Qadim. Seperti itu. Inilah perlunya. Nah, untuk itu semua yang tadi kami sebutkan, maka carilah wasilah, yaitu ulil amri minkum, guru rohani yang zahir di setiap zamannya. Itu di zaman ini ulil amri minkum adalah al ulama warasatul anbiya, yang disebut dalam kitab suci waliya mursida, Al-Kahfi ayat 17. Dialah yang disebutkan pula di dalam kitab suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 atau 128, yaitu yang berbunyi laqad ja'akum, seperti itu. Kemudian juga yang tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 35, wabtagu ilahil wasilah, seperti itu, cari wasilah. Nah, untuk mempraktekkan kita mencari wasilah itu atau wali yang mursida itu atau seorang utusan di zaman ini, ya, setiap zamannya hanya seorang, itu untuk praktek agama Qadim, kitab Qadim, dan sampai kepada Tuhan Maha Qadim yang tadi saya sebutkan melalui teori kitab-kitab yang wujud dan kitab yang tidak wujud, melalui metodologinya masuk alam Qadim, alam akhirat, alam ruh, unsur ruh, dan juga sistemnya sistem adaptasi di alam akhirat, alam ruh, lewat ruh adaptasinya, dan praktek Qadim, praktek ruhani, seperti itu untuk sampai pada sang Maha Rohani. Harus seperti itu, saudara-saudaraku, khususnya umat muslim, ya. Itulah ajaran beragama, ajaran bertuhan, seperti itu. Kalau tidak pakai itu tidak akan mungkin. Jadi tidak boleh disepelekan, ya. Asal praktek saja, asal berbuat saja tidak, harus ada rukun syaratnya. Ada teorinya, ya. Rukun syarat teori, rukun syarat metodologi, rukun syarat sistemnya, harus ada rukun syarat prakteknya, seperti itu, ya. Hal ini sangat penting bagi kita umat manusia yang berketuhanan, ya. Beribadah itu harus memakai unsur Qadim, unsur rohani, harus ada metodologinya, harus ada sistemnya dan prakteknya, praktek Qadim semua, seperti itu. Dan itu diwujudkan di dunia, seperti itu. Nah, untuk mencapai itu, untuk tahu itu, untuk bisa mengerjakan itu, harus mencari guru sebagai wasilah. Ya, di setiap zamannya ada seorang manusia yang dipakai sebagai alat wadah, ya, untuk menyampaikan, yang membimbing dan memimpin manusia di dunia ini, seperti itu. Itu sudah dicontohkan lewat
utusan-utusan terdahulu, mulai zaman para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian para penerusnya atau pewarisnya, pewaris ilmunya, yaitu mulai dari para sahabatnya ya sampai dengan di zaman ini. Dan itu sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab agama lain ada seperti itu. Carilah. Jadi tidak sembarangan. Mohon maaf pada saudara-saudaraku, khususnya umat muslim dan juga umat-umat yang beragama lain, ya, pahami kitabnya, ya, pahami petunjuknya, kemudian cari petunjuk itu agar kita sampai, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah praktek, ya. Jadi tidak sia-sia dalam mempraktekkan ajaran agama. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi perenungan dan pencerahan tentang beragama. Haruslah agama kodim, agama yang satu. Kemudian kitabnya harus memakai kitab kodim, kitab yang satu. Dan Tuhannya harus sampai pada Tuhan yang kodim, Tuhan yang satu. Menjadi satu kesatuan. Jadi semuanya satu, tidak banyak. Ya, jika memakai unsur itu semua, maka semua manusia akan sama, baik teorinya, ya, kemudian metodologinya, kemudian sistemnya, dan prakteknya sama, ya, sama semua. Artinya sama itu sesuai situasi dan kondisi dan kebiasaan, tapi sistemnya tetap satu. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Tuhannya satu, kitab kodimnya satu, ya, dan agama kodimnya satu. Semuanya kodim. Artinya kodim itu yang tidak terlihat. Unsur yang tidak terlihat apa? Unsur rohani. Seperti itu, metafisika. Baru menjadi satu kesatuan agama, satu kitab, satu Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada seluruh saudara-saudaraku umat manusia sedunia, khususnya di Nusantara. Semoga penjelasan ini menjadi pencerahan, menjadi acuan, khususnya saudara-saudara kami, para tokoh agama, ya, dimanapun Anda berada, wabil khusus tokoh agama, para pemuka agama di Indonesia, dan Menteri Agama di Departemen Keagama harus mencari satu rujukan tentang agama yang satu, Tuhan yang satu, kitab yang satu, yaitu semuanya unsur kodim, ya, agar jadi satu kesatuan yang utuh. Seperti itu saudara-saudaraku. Ini adalah tentang perjalanan Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ya, semoga Nusantara menjadi mercusuar dunia tentang keberadaan, keanekaragaman agama yang menjadi satu. Agama yang satu, Tuhan yang satu, dan kitab yang satu. Semua unsur kodim, semua seperti itu. Salam perdamaian, salam sejahtera, salam kebangkitan agama kodim, kebangkitan rohani, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya pemirsa di seluruh Nusantara dan seluruh pemuka agama, agar memperhatikan hal tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ini merupakan penyampaian ilmu. Ini adalah ilmu guru kami, pemahaman guru kami. Saya secara pribadi
hanyalah seorang murid yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang murid yang sedang belajar dan menyampaikan kembali tentang ilmu. Jika dianggap benar, jika dianggap salah, kami mohon maaf. Karena kami manusia yang doif, kami manusia yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak daya dan upaya. Saya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, semuanya milik guru. Nah, kami bersyukur pada guru, terima kasih pada guru dan mohon ampun pada guru jika ada kesalahan, kehilafan kami dan kurang taatnya kami. Seperti itu. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.